Oke, coba bayangin deh. Juli 1947, militer Amerika Serikat bikin pengumuman heboh. Mereka nemu piring terbang. Beneran? Wow, itu kan berita super besar ya pada masanya. Banget. Tapi anehnya nih, cuma dalam hitungan jam, mereka narik lagi omongannya. Bilangnya, oh maaf, salah lihat, itu cuma balon cuaca. Balon cuaca, kok jauh banget ya bedanya dari piring terbang ke balon cuaca? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi, apa sih sebenarnya yang mereka temuin di gurun New Mexico waktu itu? Apa beneran bukti pertama ada alien? Atau sesuatu yang lain? Siap nih, kita bedah lapis demi lapis. Ini salah satu cerita paling membingungkan abad ke-20 loh. Ayo, gimana awalnya cerita ini muncul? Jadi gini, ceritanya itu mulai dari seorang peternak namanya Mac Brazel. Dia nemuin serpihan-serpihan aneh gitu di lahannya. Serpihan aneh? Kayak gimana? Ya, awalnya dia juga bingung. Terus dia lapor ke sheriff. Nah, kabar ini nyampe ke Pangkalan Udara Angkatan Darat Roswell. Disinilah mulainya. Ya, kehebohan itu. Pangkalan udaranya langsung rilis pernyataan pers. Betul. Dan isinya itu, wah, sensasional banget. Piring terbang ditemukan. Ya, jelas langsung nyebar kemana-mana dong. Dunia heboh. Tapi sensasinya nggak lama ya, cuma beberapa jam. Iya, cepet banget. Tiba-tiba, Jenderal Roger Ramey di Fort Worth, Texas, ngadain konferensi pers. Dia bilang, itu cuma sisa-sisa balon cuaca biasa aja kok. Terus gimana? Publik langsung percaya gitu aja. Malah Mayor Jesse Marcel, perwira intelijen yang awalnya ngumpulin puing itu, disuruh foto bareng serpihan yang ya emang kelihatan kayak balon rusak. Kok bisa secepat itu ya berubahnya? Agak mencurigakan nggak sih? Apa mereka panik atau gimana? Nah itu pertanyaan kuncinya. Tapi saat itu ya tahun 1947, publik kayaknya relatif mudah nerima penjelasan balon cuaca itu. Akhirnya cerita Roswell ini kayak hilang aja gitu selama puluhan tahun. Sampai kapan? Sampai akhir tahun 70-an. Nah, si Jesse Marcel ini yang udah pensiun baru buka suara lagi ke peneliti UFO. Dan dia bilang apa? Masih sama, balon cuaca. Justru itu, pengakuannya bikin gempar lagi. Dia bilang puing yang dia lihat dan pegang tahun 1947 itu sama sekali bukan buatan bumi, bukan balon cuaca. Wow. Oke, ini bagian yang bikin penasaran. Dia deskripsinya gimana emang materialnya? Dia gambarin ada kayak lembaran metal tipis, mirip foil, tapi aneh banget. Katanya nggak bisa disobek, nggak bisa dibakar, diremes pun bisa balik lagi ke bentuk semula. Kayak memori metal gitu? Iya, semacam itulah. Terus ada juga kayak balok-balok I-beam, ringan tapi kuat banget. Nah, di balok itu ada ukiran simbol-simbol aneh. Dia nyebutnya hieroglif. Hieroglif. Di puing di New Mexico. Itu klaim dia. Dan yang paling penting, dia bilang puing balon cuaca yang difoto sama dia dulu itu palsu. Sengaja ditutar sama puing yang asli. Jadi ada cover up, penutupan fakta. Oke. Kesaksian Marcel ini jelas bikin heboh lagi ya. Banget. Ini kayak micu orang-orang lain buat muncul. Puluhan orang ngaku jadi saksi mata. Tapi ya itu, ngakunya puluhan tahun setelah kejadian. Nah, itu dia masalahnya. Ingatan kan bisa berubah ya setelah sekian lama. Betul. Makanya banyak yang skeptis juga. Ceritanya jadi makin berkembang liar. Bukan cuma puing, tapi ada pesawat alien utuh yang jatuh. Sampai ada cerita nemuin jasad aliennya juga. Iya, digambarin kecil, kepala besar, mata lebar, terus ada cerita operasi militer besar-besaran buat bersihin lokasi, saksi mata diintimidasi, barang bukti disita. Pokoknya Roswell jadi pusat mitos UFO dan konspirasi pemerintah. Tapi pasti ada keraguan dong selain soal ingatan. Ada bukti lain yang nggak cocok? Ada. Misalnya deskripsi soal balok berhieroglif itu ternyata beda antara cerita Marcel senior sama anaknya yang katanya juga lihat. Ini bikin orang cari penjelasan yang lebih masuk akal. Terus ketemu penjelasan apa? Nah, ini dia titik baliknya. Tahun 1990-an, beberapa dokumen rahasia pemerintah AS dibuka. Dan muncullah nama Project Mogul. Project Mogul apa itu? Ternyata itu proyek militer super rahasia AS tahun 1947. Sangat rahasia. Tujuannya bukan nyari alien, tapi mata-matain uji coba nuklir Uni Soviet. Mata-matain Soviet? Pakai apa? Pakai rangkaian balon ketinggian tinggi,
Balon-balon besar ini bawa peralatan pendengar akustik yang super sensitif, tingkat kerahasiaannya itu setara bom hidrogen lah waktu itu, di awal Perang Dingin. Balon ketinggian tinggi. Jadi, puingnya Project Mogul ini cocok sama yang ditemuin di Roswell. Nah, ini menarik. Kalau lihat deskripsi awal dari si Mac Brazel, sebelum cerita alien meledak, itu cocok banget. Perangkat Mogul itu kan rangkaian balon karet neoprene, bawa target radar bentuknya kayak layangan, Target radarnya terbuat dari apa? dari lapisan foil, terus ada kertas kuat sama rangka dari kayu balsa atau batang ringan lainnya. Deskripsi ini karet, foil, kayu balsa, ya mirip banget sama laporan awal temuan di Roswell. Masuk akal sih kalau dari materialnya. Tapi terus, hieroglif aliennya gimana? Itu kan spesifik banget klaimnya Marshall. Penjelasannya agak unik nih, ternyata target radar atau reflektor Mogul itu sebagian dibuat sama perusahaan mainan di New York. Perusahaan mainan? Kok bisa? Iya, nah untuk merekatkan foil ke rangka balsanya, mereka pakai selotip berperekat. Kebetulan selotip yang dipakai itu ada motif hiasan, kayak bunga-bunga warna ungu. Oh, terus hubungannya? Di bawah panasnya matahari gurun New Mexico, selotip itu bisa jadi getas, terus terkelupas. Tapi pewarna ungunya itu ninggalin jejak polanya di kayu balsa. Nah, jadi jejak pola bunga ungu dari selotip itu yang mungkin dilihat Marshall sebagai simbol alien. Kemungkinan besar begitu. Apalagi ada catatan salah satu penerbangan balon Mogul, Flight #4 namanya, itu hilang kontak bulan Juni 1947. Dan terakhir kali terlacak ya, geraknya ke arah Roswell. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, bukti yang paling kuat sekarang nunjuknya ke Project Mogul ya. Sepertinya begitu. Itu penjelasan paling logis buat puing-puingnya. Artinya, pemerintah memang nutupin sesuatu. Tapi bukan alien. Bukan, tapi proyek mata-mata super rahasia di era Perang Dingin yang sensitif banget. Mungkin kehebohan awal di Roswell ya karena personel militer lokal di sana juga nggak tahu apa-apa soal Mogul ini. Saking rahasianya. Jadi ini membawa kita ke pemikiran akhir yang cukup menarik ya. Mungkin konspirasi Roswell yang sebenarnya itu bukan soal nyembunyiin alien. Tapi soal gimana ketakutan Perang Dingin dan sebuah proyek militer rahasia yang gagal, malah nggak sengaja melahirkan mitos terbesar abad ke-20. Atau mungkinkah justru karena awalnya ditutup-tutupi dan publik jadi nggak percaya sama penjelasan resmi, makanya legenda alien ini terus hidup, meskipun penjelasan logis kayak Project Mogul udah ada. Nah, itu dia. Bagian mana dari kerumitan cerita Roswell ini yang menurut Anda paling bikin penasaran untuk terus dipikirkan?